Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau bahas mengenai dropship lagi ya, mengenai dropship ya. Kita mau bahas ya, video ini membahas mengenai 3 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh dropshipper. Nah, saya sendiri adalah seorang dropshipper juga. Jadi yang saya share ini berdasarkan apa yang saya alami dan berdasarkan saya lihat curhat-curhat yang ada di media sosial, orang-orang yang suka share ke saya simpulkan di video ini. Jadi ada 3 hal yang mau saya bahas dan saya rasa nanti nomor 3 itu yang paling penting. Jadi teman-teman please stay tune terus, simak terus. Nah yang pertama ya, saya mau bahas yang pertama. Apa yang menyebabkan dropshipper itu gagal? Apa yang biasa menyebabkan dropshipper itu suka mungkin berhenti di tengah jalan? Apa yang menyebabkan? Yang pertama adalah salah pilih produk. Salah kenapa? Apa yang salah dari milih sebuah produk? Nah, bisa jadi waktu milih produk itu nggak di-riset dulu. Tidak di-riset, jadi kita nggak tahu. Ya, tidak di-riset, tidak diteliti, tidak di-research. Ya, tidak di-research. Jadi kita sebagai penjual, sebagai dropshipper, kita sendiri kayak ngawang-ngawang gitu. Kita nggak tahu produk ini laku nggak sih di pasaran. Kita nggak tahu produk ini itu banyak diminati nggak di pasaran. Sebulan yang nyari ada berapa? Dan jenis-jenis produk ini apa aja? Ya, itu yang kadang-kadang sering salah dilakukan. Jadi orang copy aja dari supplier, di copy, dijual. Gitu aja, tapi nggak merhatiin apakah produk ini bakal laku apa enggak. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali mulai dropship ya sebagai dropshipper, saya sarankan teman-teman bisa riset dulu produknya, cek dulu produk ini laku apa enggak di pasaran. Caranya gimana? Kalau belum tahu, teman-teman bisa cek ada video di channel ini yang bahas mengenai itu. Ya, itu yang pertama. Yang pertama ya. Oke, lalu yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan adalah salah memilih supplier. Ya, teman-teman mesti ngerti kalau supplier itu ada banyak bertebaran. Karena yang sering saya feedback yang sering saya dapat adalah, "Kak, susah nyari supplier, supplier banyak yang nggak mau. Maunya dropshipnya nggak mau via WhatsApp misalkan. Dropshipnya nggak mau kasih otomatis. Maunya lewat marketplace, lewat Shopee, Tokopedia dan yang lain-lain. Jadi saya nggak ketemu Kak supplier ya gitu. Jadi sebetulnya nggak begitu teman-teman. Kalau kita nyari, sebetulnya supplier itu banyak. Saya sendiri udah ketemu beberapa, ya ketemu beberapa. Maksudnya gini, bukan semua saya coba dropship, bukan. Tapi saya ada lihat beberapa yang sanggup menyanggupi untuk dropship resi otomatis. Tinggal teman-teman pilih, teman-teman pilah-pilah mana yang kira-kira bisa support kita. Yang responnya cepat, yang balasnya nyambung, yang bisa diajak komunikasi. Teman-teman bisa cek juga, saya udah pernah share pengalaman saya waktu mulai dropship, gimana saya jalin komunikasi sama supplier. Saya udah pernah share juga video di channel ini, teman-teman bisa tonton. Nah, carilah supplier yang bisa nyambung sama kita, yang jelas, yang paham, yang bisa komunikasi intinya teman-teman. Kalau nggak bisa komunikasi, mending jangan. Kalau supplier balasnya lama banget ya, di luar batas toleransi, misalkan balas bisa 4 jam kemudian, ya jangan dipilih yang itu. Carilah supplier, ya cari supplier yang bisa komunikasi, responnya cukup cepat, tidak harus cepat 1 menit dibalas, nggak harus lah. 5 menit, 10 menit, 15 menit masih oke. Asal balasnya benar gitu ya. Balasnya benar dan jawabannya itu tepat sasaran. Mau jawabannya pendek, jawabannya panjang, ya nggak apa-apa. Yang penting jawabannya menjawab gitu pertanyaan kita. Gitu ya. Lebih lengkapnya teman-teman cek aja. Saya cerita soal pengalaman saya dropship. Teman-teman cek di videonya ada. Di video sebelum-sebelum ini. Nah oke, yang ketiga ya. Yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya teman-teman. Yang paling penting menurut saya dan gagal dipahami oleh banyak dropshipper. Ya, yang ketiga adalah sebagai seorang dropshipper, kita tidak bisa memahami cara kerja supplier. Nah ya, jadi teman-teman mesti paham dulu gini. Memang ada gap yang cukup besar ketika kita memulai dropship. Gapnya apa? Gapnya begini teman-teman. Kita sebagai dropshipper itu adalah bisa dianggap sebagai orang yang pertama kali mencoba berjualan, betul ya? Bener-bener dari level paling bawah nih kita jualan. Sedangkan yang kita hadapi adalah supplier yang
pemain besar, levelnya mungkin udah tinggi sekali, ya. Jadi kita rendah sekali, level mereka udah tinggi sekali. Cara berpikirnya pun beda, nggak nyambung kan? Cara pikirnya jauh beda, cara penanganannya juga jauh beda. Penanganan masalah juga jauh beda. Nah, seringkali yang terjadi adalah dropshipper ini ribut. Wah, supplier ini ngirimnya lama ya. Nah, padahal bisa jadi supplier ini mungkin ada prosesnya dulu. Karena mereka kan kalau pemain gede ya, apalagi yang udah bentuknya PT, rekeningnya tuh, rekening kalau teman-teman bayar rekening misalkan udah pakai nama PT, itu ada sistemnya. Barang, orderan masuk, misalkan kita order ke supplier lewat WhatsApp ya, orderan masuk, nanti dia akan ngeprint dulu, habis ngeprint nanti dimasukin ke gudang, orang gudang dikeluarin barangnya, orang gudang keluarin barangnya, baru barang itu di packing. Habis di packing mungkin nanti ada quality controlnya lagi gitu ya. Jadi ada alur-alur yang terjadi di supplier ini sehingga nanti terkirimnya bisanya malam gitu ya. Jadi kalau kita pesan siang misalkan jam 11 siang, resinya berubah malam. Nah, kalau kita dropship pertama kan kita nggak ngerti kadang. Saya pesan jam 11 kok jam 8 malam baru berubah resinya. Lama banget gitu ya. Mungkin kita dropship pertama kita pengennya jam 11 paling nggak jam 12 jam 1 udah terkirim dong gitu. Mungkin pengennya begitu. Tapi kita nggak bisa. Kita mesti menyesuaikan dengan sistem kerja mereka. Dan ini yang cukup cukup menguras pikiran dan tenaga sebetulnya, terus terang begitu. Karena kita mesti ngerti cara pikir mereka. Nanti kalau misalkan barang nggak terkirim, besoknya gimana cara kita follow up-nya? Gimana responnya mereka? Gimana nanti kalau barangnya salah kirim, kalau komplain gimana, prosedurnya gimana. Nah, seringkali tidak ketemu di sininya, teman-teman. Tidak ketemu di sininya. Ini yang menyebabkan dropshipper itu lelah di tengah jalan. Ya, apa saya pernah lelah? Ya, pernah juga, mengalami juga. Lelah karena begini-beginian ini pernah juga. Ya, jengkel dropshipper ini, supplier ini kenapa sih nggak ngirim-ngirim barang padahal sudah saya kasih dari kemarin-kemarin infonya. Nah, padahal di supplier itu ada sistemnya. Kalau barang nggak terkirim, mereka akan cek dulu. Ngeceknya gimana, sistem ngeceknya gimana. Nanti kalau benar-benar sudah memang tidak terkirim, baru dikirim ulang. Ada sistem begitu juga. Jadi intinya gini teman-teman, kita mesti menyatukan pikiran antara kita dropshipper yang dikatakan baru jualan dengan supplier yang udah lama berjualan. Jadi kita mesti menyamakan pikir, mesti memahami mereka, mengerti cara kerja mereka, barulah itu bisa berjalan dengan enak sistem kerjasama ini. Karena ini kan kerjasama, betul ya, antara kita sama supplier, dropshipper dan supplier ini kerjasama yang baik di tengah-tengah ini. Ya, jadi harus ada proses seperti itu teman-teman. Kalau kita bisa saling paham satu sama lain, nah disitulah ada perjalanan kerja teamwork yang selaras dan itulah yang mendatangkan keuntungan buat kita. Ujung-ujungnya gitu kan? Ujung-ujungnya kita untung teman-teman. Ya, kita untung. Yang penting supplier ini bisa membantu kita supaya kita untung. Untung buat mencukupi kebutuhan kita. Untuk kebutuhan sehari-hari kita, buat keluarga kita. Ya, mungkin kalau kita udah punya istri, punya anak atau punya suami buat mencukupi kebutuhan semua, ya itulah yang mesti kita atur. Mesti kita cari tahu caranya gimana supaya semua sinkronisasi dengan baik. Oke teman-teman ya. Ya itu sedikit sharing dari saya. Semoga 3 hal ini bisa bermanfaat. Ya, saya juga terus mau menyemangati semua dropshipper supaya tetap terus berjuang. Apapun yang lagi kalian lakukan, pastikan lakukan itu dengan penuh semangat dan punya antusias ke depannya. Ada tujuan yang ingin teman-teman capai, ada target yang mau teman-teman capai. Oke, kurang lebih itu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah kalau ada yang mau tanyakan. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.